Pejuang SNBT UTBK, tahun lalu ada 2 soal tentang peluang yang keluar. Ini soal mudah. Soal tentang peluang itu soal mudah, jadi kalian jangan sampai salah. Soal pertama itu mengenai uang logam yang dilempar undi, dan soal kedua mengenai pengambilan bola dalam keranjang. Sebelum kita bahas, jangan lupa dukungannya untuk memberikan like dan subscribe bagi kalian yang belum, supaya kalian tetap update dan tidak ketinggalan dengan video-video seru selanjutnya. Baik, kita mulai saja. Mengenai uang logam. Uang logam itu ada angka dan ada gambar. Ingat ya. Kita ambil contoh soal pertama. 1 keping uang logam katanya dilempar undi 2 kali. Peluang muncul selalu gambar. Nah, ini 1 keping berarti hanya ada angka dan gambar. Jadi peluang setengah. Untuk muncul angka peluang setengah, untuk muncul gambar peluang setengah. Kalau dilempar undi 2 kali, berarti peluangnya adalah pelemparan pertama dikali pelemparan kedua. Yang muncul gambar itu setengah dikali setengah, berarti ini setengah dikalikan setengah, hasilnya sama dengan 1/4. Masih mudah ya? Kita lihat yang kedua. 1 keping uang logam dilempar undi 3 kali. Peluang muncul di pelemparan terakhir saja adalah, nah, gambarnya itu hanya di pelemparan terakhir saja. Jadi, artinya di pelemparan pertama. Nah, kalau 3 kali berarti nanti perkaliannya ada 3 ya. Pelemparan pertama, pelemparan kedua, dan pelemparan ketiga. Di pelemparan pertama berarti angka peluangnya setengah. Di pelemparan kedua juga angka peluangnya setengah. Di pelemparan terakhir saja yang munculnya gambar. Jadi ini gambar juga peluang setengah. Hasilnya adalah 1/8. Masih mudah ya. Next, kita lihat lagi soal ketiga. 2 keping uang logam dilempar undi 2 kali. Nah, sekarang ini 2 keping uang logam. Kalau 2 keping uang logam, berarti kemungkinan dia bisa angka dengan angka, bisa angka dengan gambar, bisa gambar dengan angka, atau gambar dengan gambar. Jadi ada 4 kemungkinan yang bisa muncul di permukaan. Peluang tidak pernah muncul gambar. Nah, kalau tidak pernah muncul gambar, di sini di yang 3 ini semua ada gambar. Yang tidak pernah ada gambar itu hanya 1, angka-angka. Berarti tidak pernah muncul gambar itu peluangnya 1/4. Karena dilempar undi 2 kali, berarti di pelemparan kedua juga itu 1/4. Kalau kita kalikan jadi 1/16. Semudah itu. Next, soal keempat. 2 keping uang logam dilempar undi 2 kali, peluang pernah muncul gambar. Nah, endingnya di sini sebenarnya, nomor 1, 2, dan 3 itu sebenarnya latihan untuk mengarahkan ke soal nomor 4. Jadi kualitas soal seleksi itu seperti soal nomor 4 ini. 2 keping uang logam dilempar undi 2 kali, peluang pernah muncul gambar. Kalau kita mengikuti pertanyaannya, yang kita cari adalah pernah muncul gambar, ini akan lama sekali. Jadi di pelemparan pertama itu bisa saja angka gambar, gambar angka, gambar-gambar. Itu pernah muncul gambar. Di pelemparan kedua juga seperti itu ya. Ya itu akan susah. Jadi untuk mempercepat jawabannya ketemu di soal nomor 4 ini, kita cari lawannya. Kalau pernah muncul gambar, lawannya itu tidak pernah muncul gambar. Jadi yang kita hitung adalah 1 dikurang lawannya, peluang tidak pernah muncul gambar. Tidak pernah muncul gambar ya. Nah, 1 dikurang tadi kita sudah hitung di nomor 3. Peluang tidak pernah muncul gambar itu 1/16. Jadi kita dapatkan jawaban 15/16. Semudah itu ya. Itu endingnya di soal nomor 4 ini. Anggaplah tidak ada soal nomor 1, nomor 2, nomor 3. Langsung muncul soal nomor 4. Nah, biasanya kita akan menghitung langsung. Jadi bisa saja kita hitung langsung yang pernah muncul gambar seperti cara nomor 1, 2, dan 3, tapi akan lama sekali.
Lanjut, kita bahas lagi mengenai bola dalam keranjang. Jadi kita bahas dua jenis ini. Istilahnya kita belajar dulu di sini. Nanti soal sebenarnya, soal yang keluar di SNBT UTBK tahun lalu, itu menjadi tugas kalian dan saya yakin setelah belajar dari sini kalian pasti bisa menjawabnya. Nanti di bagian akhir akan saya tunjukkan soalnya ya. Di dalam keranjang katanya ada 4 bola putih, 6 bola merah, dilakukan pengambilan acak 1 bola sebanyak 2 kali pengambilan. Oke, pertanyaan pertama. Jika pengambilan tanpa pengembalian, peluang tidak ada bola putih yang terambil. Nah, tidak ada bola putih diambil sebanyak 2 kali, itu artinya peluangnya pengambilan pertama kali pengambilan kedua. Karena sebanyak 2 kali. Kemudian, peluang tidak ada bola putih. Berarti pengambilan pertama maupun kedua itu semuanya bola merah. Bola merah itu ada 6, semua bola ada 10. Lalu tanpa dikembalikan, berarti pengambilan kedua bola merahnya tinggal 5, semua bola tinggal 9. Jadi hasilnya tinggal menghitung ya. 5 habis dengan 10, di bawahnya 2. Bagi 3, 2. Bagi 3, 3. Habis, berarti jadi 1/3 ya. Di atas tinggal 1, di bawahnya 3. Soal kedua, jika pengambilan dengan pengembalian, peluang pasti ada bola merah. Nah, di sini yang ditanya adalah pasti ada bola merah. Ini tetap karena 2 kali pengambilan, jadi peluangnya itu pengambilan pertama dikali pengambilan kedua. Lalu, pasti ada bola merah. Bola merahnya ada 6 dibagi semua bola 10. Ini peluang bola merah di pengambilan pertama. Nah, di pengambilan kedua, kita misalkan saja yang terambil itu adalah bola putih. Misalnya, karena dia hanya bilang nih, peluang pasti ada bola merah. Jadi kalau kita anggap bola putih di pengambilan kedua, berarti peluangnya adalah 4/10 karena pengembalian ya. Berarti bisa saja kebalikannya ini. Kalau kebalikannya, kita kali 2. Nah, atau bisa saja kita tambah, karena atau ya, bisa saja pengambilan pertama itu merah, pengambilan keduanya juga merah. Jadi, 6/10 dikali 6/10. Sekarang kita tinggal berhitung. Dari sini, kita tinggal hitung ya. Ini sudah per 100, lebih baik langsung saja per 100, karena siapa tahu pilihannya itu nanti dalam desimal, lebih mudah ya. 24 kali 2, 48. 6 kali 6 itu 36. Lalu ini kita jumlahkan, berarti dia 84. Atau 0,84 kalau dia bentuknya desimal. Semudah itu ya. Nah, sekarang coba kalau soal ini kita kerjakan pakai lawannya. Apakah lebih cepat? Kalau dia bilang peluang pasti ada bola merah, berarti lawannya pasti tidak ada bola merah. Kalau pasti tidak ada bola merah, artinya yang terambil selalu putih. Jadi, kalau selalu putih, itu tadi lawannya. Jadi 1 dikurang ya. Kalau selalu putih, berarti yang pertama itu 4/10. Karena putihnya ada 4, semua bola ada 10. Dikembalikan, jadi tetap pengambilan kedua 4/10 juga. Jadi 1 dikurang 16/10. Per 100 ya, 10 dikali 10 di sini, ini jadi 100. Jadi 100/100 dikurang 16/100. 100 dikurang 16 itu 84/100. Nah, ternyata kalau menggunakan lawannya, hitungannya lebih mudah, lebih sederhana, dan lebih mudah untuk dipahami ya. Jadi kadang-kadang kalau kita perhatikan soal itu, kita cek juga lawannya, siapa tahu itu lebih mudah dihitung. Itu triknya untuk di bagian peluang seperti ini. Kita lihat lagi.
Di dalam keranjang, ini masih bola dalam keranjang, ada 4 bola putih, 6 bola merah, dilakukan pengambilan acak 3 bola sekaligus. Nah, ini yang 3 bola sekaligus. Lalu kita lihat pertanyaan pertama. Peluang pasti ada bola putih yang terambil. Dia bilang pasti ada bola putih yang terambil. Kalau kita lihat, yang pasti ada bola putih itu sebenarnya variasinya terlalu banyak. Itu bisa 1 putih, atau 2 putih, jadi 1 yang merah, atau 3-tiganya putih. Jadi ada 3 kali perhitungan. Lebih baik kita pakai lawannya. Lawannya pasti ada bola putih, itu adalah pasti tidak ada bola putih. Tidak ada bola putih itu artinya semua merah. Jadi menghitung ini lebih cepat adalah 1 dikurang peluang semua merah. Merah ada 6, kombinasi 3 per semua bola 10, kombinasi 3, kita tinggal menghitung ini. Mudah sekali ya. Menghitung seperti ini harus bisa cepat ya untuk kombinasi ini. 6C3 berarti 6 dikali 5 berhenti di 4. Bawahnya 8C3 itu sampai 8 kurang 3, 7 berarti 10C3 ya. 10, 9 berhenti di 8. Lalu di atas ada per 3 faktorial, di bawah ada per 3 faktorial, nanti juga tercoret. Jadi di kertas cakar tidak perlu ditulis, terlalu lama. Lalu ini 1 dikurang dia. Oke, ini tadi 1 dikurang ini ya, jadi 1 dikurang. Ini kita coret-coret, nanti akan ketemu dia 1/6, jadi hasilnya 5/6. Cara berhitungnya harus secepat itu ya. Next, kita lihat soal yang kedua. Yang kedua ini katanya peluang setidaknya ada 2 bola merah yang terambil. Kalau lawannya itu kan tidak ada bola merah dan 1 bola merah. Kalau setidaknya ada 2, berarti dia 2 atau 3. Jadi sama saja, kita bisa langsung ikuti pertanyaan ini untuk menjawab. 1 putih, 2 merah, dengan 0 putih, 3 merah. Nah, kalau ini kita hitung, putihnya ada 4, berarti 4C1 dikali, merah ada 6, 6C2 dibagi, semuanya 10C3, ditambah ini tadi, itu soal yang pertama ya. Jadi langsung saja di sini yang 5/6. Nah, jadi tugas kita tinggal menghitung ini. Tinggal bagaimana menghitung dengan sangat cepat. Semudah itu ya, kalian hitung sendiri. Ini dia tipe soal, jenis soal yang keluar di SNBT UTBK tahun lalu. Ada 2 nomor seperti ini. Karena sudah belajar tadi, 2 nomor ini kalian kerjakan. Tulis jawabannya di kolom komentar. Saya yakin kalian pasti bisa. Jadi semudah ini soal mengenai peluang di SNBT UTBK tahun lalu. Mudah-mudahan keluar juga di tahun ini. Semangat terus belajarnya. Semoga sukses.